34 memang nggak ada. 6789 49 kelas A lengkap ya. Kelas B kelas B itu dari kelas B 50 sampai 101 ya. 7, 8, 9, 60, 59 langsung 62. 4, 65, 67, 68, 69, nggak ada. 70, 73, memang nggak ada. 60, 2, 3, 4, 5, 7, 93, memang nggak ada. 4, ini Army itu 609. Ya, lengkap semua ya. Baiklah, terima kasih atas kehadiran adik-adik pada kuliah kita pada pagi hari ini. Ini pertemuan kita yang kedua ya. Oke, ini pertemuan kita yang kedua. Topik kita pada pagi hari ini, saya share konten terlebih dahulu. Kita lanjut dengan analisis volumetri bahan dan sedia informasi berdasarkan persyaratan farmakopeia. Kemudian kita lanjutkan nanti dengan GLP. Oke, baiklah. Sebelum kita lanjut, mungkin ada adik-adik yang mau bertanya berkaitan dengan pertemuan sebelumnya atau mungkin mau mereview pertemuan kita sebelumnya berkaitan dengan RPS. Kemudian hari ini kita lanjut dengan analisis volumetri bahan, sedia farmasi dan GLP. Atau mungkin sudah ada yang membaca teorinya di rumah seperti apa? Saya persilakan. 1-2 orang. Izin Ibu. Oke, silakan Yunia. Ibu, mengenai saya izin mereview mengenai pertemuan sebelumnya, Ibu. Iya. Jadi seingat saya untuk pertemuan sebelumnya kita itu membahas tentang kontrak kuliah, juga ada RVS, tata tertib mahasiswa dan dosen, dan juga apa yang harus kita persiapkan sebelum perkuliahan. Nah, di sana juga disampaikan mengenai konsep dasar dari kimia farmasi dan juga ruang lingkup kimia farmasi, di mana kimia analisis itu disebut adalah ilmu kimia yang mempelajari apa dan berapa kandungan senyawa dalam suatu materi. Terkhususnya di sini adalah dari bahan obat itu sendiri. Lalu kalau tidak salah di pertemuan minggu lalu juga dijelaskan disebutkan mengenai metode analisis. Itu ada secara kualitatif dan juga kuantitatif. Dan di sini akan ditekankan mengenai analisis kuantitatif, yaitu analisis kuantitatif konvensional seperti volumetri atau titrimetri dan gravimetri. Selain itu juga ada analisis kuantitatif modern seperti spektroskopi, SSA atau ASS, dan juga UV phase. Namun di sini akan kita bahas mengenai kuantitatif konvensional. Lalu kalau tidak salah pada pertemuan minggu lalu juga dijelaskan mengenai analisis volumetri dan juga titrimetri, di mana analisis volumetri ini merupakan analisis kuantitatif yang didasarkan pada larutan standar dan juga prosesnya ini disebut dengan titrasi. Seperti itu, Bu. Kurang lebih. Terima kasih.
Terima kasih banyak Yunia. Mungkin ada satu orang lagi mahasiswa yang mau menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan topik yang akan kita bahas pada hari ini. Mungkin ada yang sudah baca, saya persilakan. Atau kalau enggak, mungkin saya tanya nih 14. Ayu, nih Kade Ayu, siapa nih? Halo Kade Ayu, nih 14. Apakah join? Halo Ayu. Iya Ibu, join. Iya. Ayu sudah sempat membaca belum untuk topik kita pada hari ini? Mungkin bisa disampaikan kalau sudah sempat membaca sebelumnya. Halo Ayu. Bagaimana? Iya adik-adik, nanti setelah ya, silakan. Saya belum sempat membaca materi karena kemarin ada kesibukan Ibu. Oke, Ayu belum. Mungkin yang lain Ayu mau menunjuk temannya. Bukan menunjuk Saya izin. Iya, silakan Gusti Agung Bung Is ya, NIM 11. Ya. Namun saya hanya sempat membaca sedikit saya tadi pagi, Bu. Iya. Dan mohon maaf gitu. Tadi saya sempat membaca di mana kalau volumetri itu merupakan suatu metode analisis kuantitatif, di mana di sini kita mengukur suatu kadar atau melalui suatu volume itu kita tentukan kadarnya begitu. Di mana biasanya pada volumetri ini kita menggunakan yang namanya larutan baku standar. Salah satu contoh dari volumetri itu kayak ada reaksi titrasi asam basa, kemudian ada juga reaksi redox, reaksi pengendapan dan lainnya. Tadi saya sempat baca tentang reaksi asam basa atau reaksi netralisasi begitu. Di mana di reaksi netralisasi itu ada dua, yang di alkalimetri sama asidimetri. Apa bedanya antara keduanya itu? Tadi saya baca kalau alkalimetri itu dia menggunakan analisis tetap menggunakan titrasi asam basa, namun konsentrasi yang kita ingin ketahui di sana adalah asamnya, konsentrasi dari asamnya. Kalau yang di asidimetri itu kalau kita ingin mengetahui konsentrasi dari basanya kalau nggak salah, tapi tetap menggunakan metode titrasi asam basa. Nah, untuk melakukan titrasi itu ada juga yang disebut sebagai titran atau titer dan juga titrat. Kalau titran atau titer itu dia bisa dibilang larutan baku standar atau zat yang digunakan untuk mentitrasi, yang dimana titran ini sudah diketahui konsentrasinya yang nantinya akan diteteskan pada zat yang ingin diketahui konsentrasinya. Kalau titrat, dia merupakan suatu zat yang belum atau ingin kita ketahui konsentrasinya nanti. Mungkin sekian, Bu, ditambahkan dengan teman-teman. Terima kasih banyak, Bung Is. Mungkin ada adik-adik lain yang mau menambahkan, saya persilakan. Izin menambahkan, Ibu. Iya, silakan, Dik. Baik, Ibu, terima kasih kesempatannya. Kalau di sini berdasarkan judulnya, yang sempat saya baca juga sama, Bu, terkait volumetri. Mungkin kurang lebih sama dengan Gung Is sebelumnya, tapi saya di sini izin menambahkan terkait dengan farmakopenya, Ibu, karena di sini juga judul kita adalah analisis volumetri bahan dan sedia informasi berdasarkan persyaratan farmakope seperti itu. Untuk farmakope sendiri, itu ada beberapa edisi. Nah, farmakope itu adalah suatu buku yang berisi kumpulan standar di dalam bidang farmasi. Utamanya itu adalah ada bahan baku obat serta sediaan yang sudah jadi seperti itu, produk biologi, alat kesehatan, metode analisis, instrumen dan prosedurnya, bahan baku pembandingnya, juga sediaan umum dan penerapan standar yang berkaitan dengan standarisasi di bidang kefarmasian. Seperti yang saya katakan tadi, Farmakope Indonesia itu ada beberapa edisi, kemudian kenapa sih volumetri ini terkait dengan farmakope seperti itu? Poin yang pertama yang dapat saya pahami itu karena semua monografi yang resmi atau semua monografi yang resmi yang beredar itu harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia karena sudah melalui beberapa kajian seperti itu. Selanjutnya,
prosedur pengujian yang diberikan untuk menetapkan kesesuaian dengan persyaratan itu harus sesuai dengan farmakope. Aspek-aspek dari volumetri itu harus sesuai dengan farmakope. Kemudian pengujian mutu itu menggunakan metode dan prosedur lain di luar farmakope itu bisa dilakukan, tetapi harus dapat dibuktikan ketelitian dan ketepatannya paling sedikit sama dengan metode dan prosedur farmakope melalui suatu verifikasi metode seperti itu. Kalau misalnya mungkin di farmakope Indonesia belum diatur mengenai sesuatu yang terbaru atau up to date, itu bisa menggunakan yang lain asal sesuai dengan kajiannya. Itu yang dapat saya pahami Bu dari judul hari ini. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak ya Nasri dan Gung Is dan Yunia ya, sudah banyak tadi menambahkan. Iya, hari ini kita bahas tentang analisis volumetri bahan dan farmasi berdasarkan persyaratan farmakope, dan nanti siang mungkin ada yang praktikum ya untuk topik yang hampir sama ya, kelas A dan kelas B. Baiklah, kita lanjut ke materi dulu. Oke, ini minggu lalu sudah saya sampaikan ya untuk tipologi titrimetri. Ada yang bisa mereview lagi pembagian titrasi sesuai dengan slide yang saya tampilkan? Ada yang mungkin sudah membaca, mungkin lebih dalam bisa dijelaskan lagi berkaitan dengan. Izin Oke, menjelaskan ya, Ibu. silahkan ya, Yunita. Ya, saya Yunita. Jadi berdasarkan yang slide yang Ibu berikan itu, jadi penggolongan volumetri atau titrimetri itu dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan reaksi kimia. Dalam reaksi kimia dikelompokkan lagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada reaksi asam basa, yang penetapan kadar ini berdasarkan pada perpindahan proton dari zat yang bersifat asam atau basa, baik dalam lingkungan air ataupun dalam lingkungan bebas air. Kemudian ada reaksi oksidasi atau reduksi, di mana dasar yang digunakan adalah perpindahan elektron. Penetapan kadar senyawa berdasarkan reaksi ini digunakan secara luas seperti permanganometri, serimetri, iodometri, iodatometri, serta bromatometri. Kemudian yang ketiga ada reaksi pengendapan. Penetapan kadar ini berdasarkan pada terjadinya endapan yang sukar larut, misalkan pada penetapan kadar secara argentometri. Kemudian yang keempat, pada reaksi kimia ada reaksi pembentukan kompleks, di mana dasar yang digunakan adalah terjadinya reaksi antara zat-zat pengompleks organik dengan ion logam menghasilkan senyawa kompleks yang mantap. Kemudian yang kedua ada berdasarkan cara titrasi. Berdasarkan cara titrasi, teknik volumetri dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada ada 3. Yang pertama ada titrasi langsung, di mana cara ini dilakukan dengan melakukan titrasi langsung terhadap zat yang akan ditetapkan. Kemudian ada titrasi kembali, di mana dilakukan dengan cara penambahan titran dalam jumlah berlebihan, kemudian kelebihan titran dititrasi pada titran lain. Kemudian yang ketiga ada titrasi tidak langsung. Lalu berdasarkan jumlah sampel dibagi menjadi 4. Yang pertama ada titrasi makro dengan jumlah sampel 100 sampai 1000 mg. Kemudian titrasi semi mikro dengan jumlah sampel 10 sampai 100 mg dengan volume titrannya 1 sampai 10 mili, kemudian ketelitian buretnya 0,001 mili. Kemudian ada titrasi mikro dengan jumlah sampel 1 sampai 10 mg dengan volume titran 0,1 sampai 1 mili dan ketelitian buret 0,001 mili. Dan yang terakhir ada titrasi ultramikro dengan sampel yang kurang dari 1 mg. Mungkin segitu yang bisa saya jelaskan, Bu. Terima kasih. Terima kasih Yunita. Oke. Untuk titrasi langsung, tidak langsung, dan titrasi baliknya tadi apa dek perbedaannya? Halo Yunita? Suara saya didengar jelas? Ya Bu, kalau titrasi langsungnya itu dilakukan dengan melakukan cara titrasi langsung terhadap zat yang akan ditetapkan. Kemudian titrasi kembalinya itu dilakukan dengan cara penambahan titran dalam jumlah berlebihan. Kemudian kelebihan titrannya itu dititrasi dengan titran lain. Kalau titrasi tidak langsungnya saya belum dapat membaca lebih lanjutnya Ibu. Oke.
Ya, titrasi tidak langsung salah satu contohnya nanti Izin yang menambahkan, Ibu. Iya, silakan Dek Yunia. Ini Bu, kemarin saya sempat membaca mengenai titrasi tidak langsung atau indirect titration seperti itu Bu, di mana pada titrasi ini larutan sampel itu direaksikan dulu dengan pereaksi yang jumlah kepekatan tertentu. Lalu kemudian hasil reaksi ini dititrasi dengan larutan standar atau larutan baku seperti itu Bu. Lalu di sini juga kemarin saya sempat membaca juga ada tambahan satu titrasi lagi Bu. Selain yang ada di slide itu saya menemukan ada titrasi pengganti seperti itu Bu. Jadi pada titrasi ini dilakukan bila analit atau unsur yang akan ditetapkan itu tidak bereaksi langsung dengan larutan bakunya. Dalam artian tidak bereaksi secara stokiometri dengan larutan baku dan tidak saling mempengaruhi atau non-interact dengan larutan penunjuk. Seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Yunia sudah melengkapi ya. Nanti mungkin adik-adik akan lebih mempelajari ini di titrasi redoxnya. Ada contohnya ada iudo dan iodimetri di sana ya. Nanti ada titrasi langsung berarti yang kebalikan dari titrasi langsung ya, titrasi tidak langsung. Oke, ada yang ganti device silahkan. Saya lanjutkan. Ini kemarin juga sudah ya ciri dan perbedaan dari semua reaksi titrasi. Yang penting di situ konsentrasi pentiter itu harus stabil dan ditetapkan secara berkala ya dengan bantuan dari baku primer. Baku primernya apa bisa dilihat nanti di farmakope. Oke, baiklah. Untuk obat itu merupakan definisi dari obat ya. Jadi dia bekerja berinteraksi dengan sistem biologis sehingga dapat menimbulkan fungsi fisiologis, memberikan efek pada tubuh kita, baik itu melalui efek secara langsung atau memodulasi atau meningkatkan efek dari obat lain. Jadi kerja obat itu ada banyak sekali ya. Kemudian, jadi tujuan kita pada pertemuan kali ini adalah adik-adik dapat mampu menjelaskan prinsip reaksi pemeriksaan sampel berdasarkan persyaratan farmakope. Oke. Ini definisi obat menurut Kemenkes, mungkin ada definisi yang lebih baru, nanti bisa dicek. Kemudian kalau kita lihat dari bentuknya, sediaan farmasi itu merupakan, jadi kalau kalian tahu sediaan farmasi apa saja sih? Kalau saya boleh tahu, ada yang masih ingat nggak? Apakah kalian sudah belajar sediaan farmasi apa saja? Izin menjawab, Ibu. Oke, silahkan. Oke. Siapa nih, Yayan apa Dewi? Dewi dulu deh, nanti baru Yayan. Dewi Wulandari? Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Yang saya ketahui, sediaan farmasi itu meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, dan sekian Bu. Terima kasih. Yayan mau menambahkan, silakan. Cukup Ibu, sudah sama. Oke. Oke. Jadi ada intinya dari sediaan farmasi itu adalah ada obat atau senyawa aktif dan di sana ditambah dengan eksipien ya. Ada eksipiennya di sana. Oke. Dan ditambah nanti dengan bantuan teknologi farmasi sehingga dia menjadi suatu bentuk sediaan farmasi sesuai dengan tujuan penggunaannya. Kan kita membuat berbagai macam sediaan farmasi itu ada yang bentuknya, ada yang oral, kemudian topikal, kemudian ada yang intravena, intramuskular seperti itu. Itu kan tergantung dari tujuan penggunaannya dan persyaratannya itu sesuai dengan masing-masing sediaan tersebut. Apakah kalau dia misalnya digunakan untuk intravena itu pasti syarat sterilitas itu nomor 1, kemudian ukuran partikel dan sebagainya. Oke, nah sekarang di sini kita lihat. Jadi obat untuk dia dapat digunakan di Indonesia untuk dapat dia bisa diedarkan, dia harus memenuhi persyaratan khasiat, keamanan maupun kualitasnya. Itulah tujuan kita di sini melakukan mengikuti mata kuliah ini yaitu bagian kimia farmasi di sini khususnya ya.
Jadi kita ingin menguji mutu atau kualitas suatu obat, tapi di sini kita lebih ke sediaan yang metodenya yang konvensional. Nanti mungkin untuk yang metode-metode di analisis sediaan farmasi itu metodenya mungkin yang agak berbeda, tapi prinsipnya sebenarnya sama saja ya. Jadi secara umum prinsip untuk menentukan mutu atau kualitas dari suatu obat. Jadi di situ pengujiannya meliputi pengukuran, penentuan, dan penetapan berbagai sifat dari suatu bahan, serta evaluasi kesesuaiannya dengan standar yang sudah ditentukan. Jadi ketika adik-adik nanti misalnya kalian kerja di industri apa, misalnya Sanbe atau Kalbe, nah di situ ketika kalian melakukan ada bagian adik-adik udah belajar belum teknologi steril dan non steril? Udah dapat? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Oke, dan nanti ada ya industri steril dan non steril. Mungkin di sana akan dijelaskan bagaimana suatu pabrik obat tersebut bagian-bagiannya apa saja. Kemudian ketika ada apoteker yang bekerja di sana itu bisa kerja di bagian apa saja di bidang produksi, kemudian R&D, kemudian QA, QC. Di situ bekerja dari apoteker. Nah, di sini ketika kalian nanti bekerja di bagian QA atau QC, di bagian quality assurance, quality control. Jadi kalian bertugas menjamin mutu dan mengontrol kualitas dari sediaan farmasi yang ada di produksi di perusahaan tersebut. Nah, kalian akan mengujinya mulai dari tahap awal sampai akhir, baik itu dari bahan baku maupun sampai sediaan farmasi itu jadi ya. Jadi ketika bahan baku itu ketika diterima itu ada yang namanya COA. Ada yang tahu COA? Mungkin pernah saya bahas. Certificate of Analysis ya. Jadi ada sertifikat analisisnya di sana. Di situ kita melihat parameter-parameter dari kan suatu bahan baku. Ini bahan ini dia telah diuji dengan metode ini, hasilnya seperti ini. Kadar misalnya kadar abunya berapa, seperti itu. Jadi tergantung dari bahannya ya. Jadi sudah ada di COA-nya, sertifikatnya istilahnya ya. Jadi sudah dianalisis. Nah, nanti ketika kita terima, kita menyesuaikan lagi. Oh, ini dia sudah memenuhi persyaratan ini. Nanti diuji lagi kualitas dari bahan baku tersebut. Kemudian setelah itu diproduksi, ditambahkan dengan XCP yang diolah sampai menjadi suatu sediaan farmasi, itu diuji lagi apakah dia memenuhi parameter-parameter yang ditetapkan di farmakope. Nanti kalau dari situ kalian mengujinya, kalau dia memenuhi persyaratan farmakope, misalnya persyaratan kadar, keseragaman bobot, dan seterusnya, kalau dia memenuhi baru bisa dia layak edar. Kalau misalnya biasanya diambil batch tertentu ya, jadi dianalisis batch sekian, diambil sampelnya, dianalisis, ditetapkan. Kalau dia tidak memenuhi persyaratan, maka dia tidak layak edar. Seperti itu. Oke, jadi farmakope tadi sudah disampaikan oleh siapa ya? Sudah Jaya Nasri ya. Jadi beda farmakope itu setiap farmakope itu sekarang sudah ada sampai farmakope edisi 6, jadi selalu direvisi bagian-bagian yang ada di dalam farmakope tersebut. Nah, kalau kalian lihat mungkin ada yang terdapat di farmakope 3 tapi tidak ada di farmakope 4, tidak ada di farmakope 5 seperti itu ya. Jadi beda-beda dia. Nah, di sini untuk metode yang konvensional, kalau kita lihat memang di farmakope yang terbaru, di farmakope 6, mungkin sebagian besar di sana, siapa tadi? Ya, Nasri ya, udah membaca. Ya, Nasri sempat melihat nggak di monografinya? Monografi, zat aktifnya? Sempat dilihat nggak ya, Yan? Nanti sebelum kalian praktikum pada siang, ya silahkan. Di farmakope 6 nih, Ibu. Iya. Gimana? Apa aja isinya di sana ya, Yan, untuk metodenya? Untuk itu belum, Ibu. Belum ya? Yang lain? Apa tadi? Ada? Ya, nanti dibuka dulu ya sebelum kalian praktikum. Jadi nanti biar nggak kalian kosong saat diskusi praktikum. Tapi kalian baca dulu persyaratan-persyaratan farmakope seperti apa. Nanti bisa didiskusikan dengan Bu Linda ya yang mendampingi untuk kelas A dan B hari ini. Kelas C dan D juga begitu untuk diskusi besok. Oke. Nah, jadi dilihat komponen dari farmakope itu apa saja sih, persyaratan itu kita bisa lihat dari mana ya. Tergantung di situ ada
paracetamol misalnya, kalau dia tercantum hanya paracetamol berarti itu adalah persyaratan untuk bahan baku. Kalau dia tablet itu ada di belakangnya, jadi ada paracetamol, kemudian paracetamol tablet, apalagi paracetamol sirup. Jadi beda sediaan itu beda persyaratan yang harus dipenuhi ya. Nanti bisa kalian lihat di sana. Ini secara umum komponen-komponen dari farmakope ini untuk FI5 ya. Jadi ada ketentuan umumnya, kemudian monografi sediaan umumnya, bahan baku dan sediaan jadinya. Kemudian ada lampiran-lampiran di sana. Jadi farmakope itu sangat tebal sekali. Itu nggak harus kalian hafalkan semuanya. Yang penting kalian paham. Ketika kalian mau mencari informasi A, kalian harus mencarinya di bagian mana? Bagaimana cara menggunakan farmakope itu sendiri dan bagaimana cara menggali informasi. Kalian bisa lihat dari indeks atau mungkin kalian bisa lihat dari daftar isinya. Kalau yang paling gampang mungkin bisa kalian lihat dari indeksnya ya. Kalau mau lihat apa namanya monografi, bahan baku dan sediaan jadi seperti itu misalnya. Oke, kemudian ini di farmakope 4 isinya. Oke, ketentuan umum. Nah, di ketentuan umum itu biasanya muat asas, batasan, dan penjelasan yang dapat dijadikan petunjuk dasar untuk menafsirkan persyaratan, prosedur pembakuan, kemudian cara pengujian, dan persyaratan lain yang sering dijumpai dalam paparan, terutama paparan monografi. Itu menurut apa namanya FI3 ya. Kalau di monografi itu biasanya ada nama bahannya, kemudian definisinya, ada spesifikasinya di situ. Jadi misalnya BM-nya berapa, kemudian nama ilmiahnya, persyaratan yang harus dipenuhi ada juga di sana ya. Kemudian ini kalau komponen monografi di FI5. Mungkin sambil dilihat ya, nanti disiapkan FI-nya. Adik-adik udah semua punya farmakope belum ya? Sudah semua punya? Itu kan ada soft copy-nya ya, jadi wajib punya semuanya. Oke ya, terima kasih atas responnya. Ada beberapa yang memberikan respon. Jadi FI6 kalian bisa pakai, nanti untuk diskusi kalian bisa pakai soft copy ataupun hard copy. Jadi jangan sampai nanti diajak diskusi, apalagi topiknya membahas khusus tentang farmakope, sementara kalian nggak pegang farmakope itu sendiri. Jadi dibaca dulu ya. Kalau di FI6 mungkin kalian bisa buatkan catatannya. Ya biar lebih gampang ketika kalian, karena kan mencari file di soft file itu kadang meskipun sebenarnya gampang ya, tapi tergantung dari filenya. Kalau dia bentuk filenya adalah foto atau image itu kita nggak bisa search. Kalau dia kalau dia berbentuk PDF itu mungkin kalau PDF-nya itu bukan dari image itu bisa kita search, mencari apa namanya tinggal diketik aja kata kuncinya nanti ketemu seperti itu. Tapi itu juga memerlukan apa namanya kecekatan dari adik-adik sendiri. Jadi itu kan mungkin akan ada banyak muncul list ya kata-katanya, dia muncul di halaman sekian sekian sekian. Jadi kalian harus teliti di sana. Kalian perlu mencari informasi tentang apa sih yang cocok ada di bagian mana. Jadi biar lebih cepat. Karena itu juga ketika kalian nanti ujian OSC apoteker itu ke apa namanya ketelitian, kecepatan kalian, kemudian bagaimana kalian menggunakan pustaka itu ada penilaiannya. Mungkin adik-adik juga sudah pernah ujian praktikum OSCE Medpem dengan saya dengan kakak asdosnya itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti untuk praktikum kali ini kita bisa lakukan ujiannya secara offline ya, jadi biar lebih mendalami seperti apa ujiannya. Oke, kemudian jadi semua monografi resmi itu harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Farmakope Indonesia. Nah, untuk tadi kan untuk prosedur pengujian dia harus memenuhi kita menetapkan kesesuaian antara sediaan yang kita analisis dengan persyaratan yang ditetapkan. Di antaranya ada persyaratan identitas, persyaratan kadar, mutu, dan kemurnian seperti yang tertera di dalam monografi. Kemudian untuk pengujian mutu di sini kalau misalnya pertanyaan saya mungkin buat adik-adik, ketika misalnya kalian menganalisis suatu sediaan, itu ada di farmakope, bisa kalian analisis. Tapi ketika zat aktif yang ada di analisis satu sediaan yang kalian analisis itu tidak ada di farmakope, bagaimana cara kalian, ini merupakan mungkin pertanyaan yang sering saya ulang, tapi saya harap adik-adik bisa memahaminya. Jadi kalau misalnya dia nggak ada di farmakope, gimana cara kalian mencari metode atau mungkin persyaratan yang harus kalian penuhi untuk sediaan tersebut? Ada yang tahu? Silakan. Ya, Lukomang Wahyuni bisa lebih keras suaranya, Dek.
Mungkin carinya bisa di Farmakope Herbal. Farmakope herbal. Oke, yang lain lagi? Ada lagi? USP mungkin, Bu? Siapa tadi Gung Is ya? Iya. Oke, bisa. Ada lagi? Mungkin dari artikel-artikel jurnal terbaru. Jurnal terbaru Tresia. Oke, bisa. Ada lagi? Itu aja. Mungkin ya Ibu sedikit menambahkan mungkin dari farmakope negara lain Ibu, seperti tadi USB ada juga British tuh BP Ibu, British Farmakope. Ya, benar. Jadi kalian bisa mengacunya pada farmakope yang berlaku secara internasional ya. Kemudian bisa juga lihat USB, bisa lihat British Farmakope ataupun dari farmakope negara lain. Kalau enggak ya tadi benar seperti kata temannya bisa pakai jurnal-jurnal ya. Tapi kemudian bagaimana cara menentukan ini kalau apa namanya kalau kalian mengacunya pada farmakope kan mungkin karena itu sudah dipakai di negara lain jadi bisa kita adopsi. Kalau misalnya kita mengambil dari jurnal, bagaimana cara kalian memilih jurnal yang baik untuk bisa kalian jadikan sebagai acuan? Ada yang tahu? Ada nggak? Dari indeks Scopus, Bu. Siapa ini? Angga? Iya, gimana Angga? Bisa dijelaskan indeks Scopusnya seperti apa? Kan kita maunya mencari di PubMed begitu mengenai dosis suatu obat begitu, Bu. Terus kita copy judul jurnal tersebut dan kita cek di indeks Scopusnya. Apabila itu di atas, maaf kalau saya salah, 0,015 kalau tidak salah, berarti jurnal tersebut sudah dapat dipercaya. Tapi saya biasanya tuh mencari di 0,03 ya biasanya untuk indeks Scopus. Oke, terima kasih Angga. Ya, jadi bisa dilihat dari reputasi jurnalnya ya. Bagaimana kalian bisa melihat apa namanya jurnal bereputasi atau tidak terindeks Scopus itu di mana bisa ngeceknya, Dik? Ada yang tahu nggak? Indeks internasional yang baik itu pada Scopus Q1 sampai Q3. Ari Kusuma mungkin bisa? Gimana caranya mengetahui dia Q1, Q2 atau Q3? Ini Bu, biasanya juga saya untuk mengecek indeks jurnal itu sama seperti yang tadi dijelaskan Angga. Terus untuk melihat indeksnya itu biasa langsung terlihat di profil jurnal itu Bu. Saya mengeceknya biasanya di Simago ataupun di website Scopusnya sendiri. Jadi di sana akan terlihat bagaimana rekam jejak dari jurnal tersebut, berapa jumlah reviewnya setiap tahun, dan itu yang mencirikan atau menunjukkan bahwa jurnal tersebut memang terakreditasi baik atau layak untuk digunakan gitu. Dan untuk sedikit tambahan mungkin di internasional itu menggunakan Scopus tier Q1 sampai Q3 yang baik digunakan untuk di Indonesia sendiri itu menggunakan indeks Sinta gitu Bu. Dan indeks Sinta itu yang baik itu S1 sampai S3 gitu setahu saya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih banyak Ari ya. Sudah bagus sekali penjelasannya. Oke. Kemudian sekarang udah dapat nih jurnalnya. Terus kita misalnya kalian lihat di mana Elsevier, misalnya kalian lihat di Science Direct gitu. Jadi kalian dapat 2 atau 3 jurnal misalnya nih yang untuk menganalisis sediaan farmasi kalian. Lalu bagaimana cara adik menentukan bagaimana sih metode yang akan kalian pilih? Apakah metode A, B, atau C? Ya, mungkin dia sama-sama titrasi gitu misalnya, sama-sama titrasi metodenya ketiganya. Lalu bagaimana cara kalian menentukan jurnal yang akan kalian acu? Ada yang tahu? Bagus sekali ya pemahaman adik-adik berkaitan dengan pustaka. Jadi saya harap nanti kalian bisa mempraktekannya. Coba dibuka website Simagunya seperti apa. Kalian coba searching jurnalnya. Jadi nanti mungkin bisa kalian jadikan juga sebagai pustaka acuan di jurnal apa namanya di jurnal praktikum kalian nantinya. Silakan adik-adik, ada yang tahu bagaimana membandingkannya?
Ya, jadi di situ ada keterangannya, dibuktikan ketelitian dan ketepatannya paling sedikit sama dengan metode atau prosedur farmakope. Ya, melalui suatu verifikasi metode. Jadi dilihat di sana diverifikasi sama nggak sih hasilnya dia dengan farmakope. Mungkin nanti kalian akan belajar yang namanya validasi metode analisis. Di sana kita lihat ketentuannya, parameter-parameter dari validasi itu diantaranya ada akurasi, presisi, dan masih banyak lagi LOD, LOK. Apakah dia memenuhi persyaratan tersebut, dan kalau misalnya dia sudah memenuhi persyaratan parameter validasi itu berarti dia bisa digunakan. Tapi kalau saya mau memilih salah satunya ya dicari yang memberikan nilai parameter validasi yang terbaik ya. Sebenarnya semua memenuhi syarat, jadi semua bisa digunakan. Tapi kalau misalnya mau memilihnya lebih dalam lagi itu bisa dilihat dari nilai-nilai parameternya tersebut ya. Oke. Ya, disesuaikan dengan bahan atau zat aktif yang dianalisis sebenarnya. Pengawasan mutu. Ya, di sini untuk pengawasan mutu, jadi ada dua ya. Kalau kita berbicara tentang sediaan farmasi, ada bahan baku dan ada sediaan farmasi seperti yang tadi saya bilang. Saya kayak paracetamol. Paracetamol itu ada paracetamol bahan baku dan ada paracetamol sediaannya bisa berupa tablet ataupun sirup. Seperti itu. Nah, di sini mungkin kalau kalian lihat dari bedanya itu ada identifikasi. Jadi diidentifikasi terlebih dahulu. Identifikasi ini lebih berkaitan dengan analisis apa ya? Kuali atau kuanti ya? Jadi mesti ingat kalau kita berbicara tentang kimia farmasi, analisis farmasi itu berarti kita ada dua hal ya. Biasanya di sana ya ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Itu mungkin sudah saya bahas sebelumnya. Identifikasi ini apa sih? Seperti apa sih kita melakukan identifikasi? Oke, banyak yang sudah menjawab di kolom chat ya. Jadi kualitatif. Jadi mungkin bisa langsung di-on-kan mic-nya ya untuk jawabannya. Kemudian pengujian pemeriksaan kemudian itu wajib untuk bahan baku ya. Tapi kalau di farmasi itu dilakukan bila perlu karena kan di sana biasanya dia sudah ada kombinasi, ada eksipien di dalamnya. Kemudian penetapan kadar atau potensi itu untuk bahan baku. Kalau di setiap farmasi biasanya hanya dilakukan penetapan kadar. Kemudian kalau di bahan baku itu ada penetapan fisika. Apa saja sih tetapan fisika yang ditetapkan? Ada yang tahu nggak? Sementara kalau dia sudah berupa sediaan, maka di sana akan berbeda di pengawasan mutunya. Jadi di situ yang diawasi adalah kinerjanya. Jadi ada uji disolusi, kemudian pelepasan obat tergantung dari sediaannya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa? Bisa saya lanjutkan? Ini bisa Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Ari. Saya lanjutkan mencatat untuk ini ya, keaktifannya. Jadi mungkin lebih baik kita diskusi langsung aja ya, di-on-kan aja mic-nya ya, biar nggak ini. Kemudian pengujian bahan baku obat tujuannya itu adalah untuk menetapkan kesesuaian dari bahan baku obat tersebut, baik itu persyaratan identitas, mutu, pemurnian maupun kadarnya. Kemudian caranya bagaimana kalau kita menguji bahan baku obat? Jadi kita bisa menggunakan metode, prosedur, serta instrumen yang tercantum di Farmakope Indonesia. Kalau nggak ada di sana tadi seperti yang disampaikan oleh temannya, jadi bisa kita gunakan persyaratan yang ada dari Farmakope negara-negara lain ya, USP, British Farmakope, Japan Farmakope, European Farmakope, Farmakope internasional dan sebagainya. Ya, jadi kita lihat dulu tujuannya apa, kemudian untuk caranya itu kita lihat ketentuan di Farmakope, kalau nggak ada baru nanti kita studi pustaka lebih lanjut. Oke, secara umum untuk pengujian mutu dari bahan baku obat dengan atau zat aktif yang tunggal, jadi biasanya bahan baku itu memang sebagian besar tunggal ya. Jadi yang pertama adalah metode identifikasi, jadi menentukan identitas dari bahan baku tersebut. Nanti kita lihat
persyaratannya di farmakope, syarat identitas baku memenuhi hasil atau enggak. Kalau tidak, berarti dari situ aja kita sudah bisa menolak. Jadi bahan baku ini nggak bisa kita gunakan untuk produksi sediaan karena dia tidak memenuhi persyaratan identitas. Kemudian kalau iya, kita lanjutkan dengan penetapan fisikanya ya. Setelah itu tetapan fisika baku, kalau dia memenuhi atau tidak. Kalau dia tidak memenuhi kita tolak, kalau memenuhi kita lanjutkan dengan pengujian atau pengujian kemurniannya. Lalu kita lihat lagi persyaratannya memenuhi atau tidak. Kalau dia tidak memenuhi, kita lanjut ke penetapan kadarnya atau potensinya. Kemudian kalau dia tidak memenuhi persyaratan kadar atau potensi ditolak atau di reject. Kemudian kalau iya, baru di situ dia dikatakan memenuhi persyaratan farmakope dan dia dapat dikatakan bermutu dan dapat digunakan untuk pengobatan maupun produksi sediaan farmasi ya. Jadi ada syarat identitas, kemudian tetapan fisika, kemurnian, serta persyaratan kadar atau potensi. Itu secara umum untuk bahan baku. Bisa dipahami adik-adik untuk yang ini? Saya izin bertanya sedikit, Bu. Ya, silakan adik. Baik, jadi proses dari identifikasi dari alur semua ini itu untuk bahan baku yang akan digunakan dalam produksi gitu nih, Bu? Bukan untuk identifikasi bahan baku obat baru gitu. Jadi memang katakanlah kita akan membuat suatu sediaan farmasi tablet paracetamol dan kita menggunakan bahan bakunya paracetamol. Lalu kita harus melakukan setiap alur ini baru dapat menggunakan untuk dibuat sediaan farmasi gitu nih, Bu. Ya, biasanya kan kita mendatangkan ya, mengimpor. Kalau di Indonesia sih kayaknya sebagian besar ya, produsen-produsen obat itu mengimpor bahan baku dari luar negeri. Nah, itulah maksudnya. Jadi ketika bahan baku itu datang, kita cek lagi kualitasnya seperti apa. Ya, jadi bahan baku yang dibeli yang akan digunakan untuk produksi itu dicek kualitasnya menggunakan prosedur ini. Jadi pahami, Arik? Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Izin Pertanyaannya bertanya, sangat Bu. kritis sekali. Ya, silahkan Yunita. Iya, saya izin bertanya, Bu. Kan misalkan ini pada sektor industri, di mana mungkin outcome-nya itu mungkin lebih ke uang seperti itu. Kemudian pada saat mengimpor, setelah dilakukan beberapa tahap pengujian, misalkan di tahap 1 dia lolos, kemudian tahap 2 lolos, tahap 3 lolos, kemudian tahap 4 dia tidak lolos, apakah bahan baku yang sudah diimpor tersebut akan langsung dibuang, Bu? Dan tidak digunakan? Oke, kalau misalnya dia tidak memenuhi persyaratan di situ kan kita ada COE-nya ya. Jadi kita sesuaikan hasil pengujian kita dengan COE-nya. Kalau dia misalnya di COE-nya menyatakan dia kadarnya sekian, tapi yang kita uji ternyata tidak memenuhi persyaratan, tentunya kita harus mengujinya juga menggunakan metode yang valid dan ada replikasinya, sehingga ada dasar ketika kita menyatakan bahwa oh, ini kadar yang saya dapatkan sekian, sementara di COE-nya sekian. Jadi kita bisa komplain ke produsennya. Kalau tergantung kesepakatan sih antara industrinya mungkin ya dengan produsen yang di luar negeri seperti apa. Kalau misalnya memang dia tidak memiliki persyaratan, mungkin bisa pengembalian atau gimana, sama kayak obat ya. Kalau misalnya obat itu datang di apotek, kita cek kesesuaiannya ya, ada nomor batch-nya, kemudian di sana kan di faktur obat itu ada biasanya nomor batch-nya, tanggal ED-nya, kapan. Kalau kita cek kesesuaian antara fisik dengan faktur itu tidak sesuai, kita bisa komplain ke distributornya atau kita bisa tolak. Kita nggak terima obat ini karena dia tidak sesuai dengan faktur yang datang seperti itu. Jadi mungkin itu nanti lebih bisa di ini ya, saat industri kalian belajar tentang industri teknologi steril atau non steril bisa diperdalam lagi di sana untuk persyaratan bahan bakunya ya. Kalau misalnya yang jelas itu kalau dia memang sudah tidak memenuhi persyaratan, berarti kita tidak bisa gunakan dia untuk produksi seperti itu. Jadi pahami Yunita? Bisa Bu, terima kasih Bu. Ya, saya lanjutkan? Bisa Ibu. Ya, jadi ini tidak hanya berlaku untuk analisis sediaan farmasi yang dengan metode konvensional ya, dengan metode instrumental juga bisa. Nah, ini untuk sediaan jadi. Ketika sudah jadi sediaan, kita lihat sekarang. Yang pertama kita lihat dulu, ketika ada misalnya mau menganalisis satu sediaan jadi ya, itu tadi sudah, kemudian kalian sekarang udah dia dalam bentuk sirup atau dalam bentuk tablet. Yang pertama kita lihat
ada nggak dia di farmakope. Jadi bisa, ini bukan FI4 ya, FI6 acuannya. Jadi selalu mengacu pada ketentuan farmakope yang terbaru. Kecuali di praktikum di sini karena mungkin agak susah kita mencari metode yang terbaru yang menggunakan titrimetri. Jadi nanti mungkin kita mengacunya masih ke farmakope yang lama ya. Padahal sebenarnya kalau kita mengikuti ketentuan farmakope baru, mungkin di sana analisisnya dia sudah menggunakan HPLC misalnya atau GC ya. Jadi dilihat ketentuan di farmakope yang kita lihat pertama itu adalah yang FI yang terbaru FI6. Kalau nggak ada baru nanti kita lihat ketentuan di negara lain. Kalau misalnya nggak ada sediaan itu, misalnya apa kayak Amproxol itu misalnya Amproxol itu nggak ada di farmakope. Jadi bisa kita lihat dari ketentuan yang ada di farmakope negara lain. Kalau misalnya di farmakope lain itu ada, baru nanti kita prosedur metode bereaksi kita sesuaikan dengan ketersediaan prosedurnya, kemudian metodenya reaksi yang ada di laboratorium. Kalau misalnya dia tidak memenuhi persyaratan tersebut, kita lanjut ke bagian paling bawah. Jadi kita cari prosedur lain yang lengkap dengan penyiapan sampel. Kalau misalnya ketentuan yang ada di farmakope negara tersebut ada, di lab kita bisa laksanakan, jadi kita lanjutkan. Kemudian kita lihat lagi metodenya apakah sudah dikuasai, kemudian matriks yang ada. Matriks itu adalah komponen lain yang ada di dalam sediaan farmasi selain analit. Analit itu sel aktifnya, selain sel aktif itu disebut dengan matriks. Nah, kita lihat misalnya kayak eksipien itu disebut dengan matriks ya, ada pengisi, kemudian pemanis dan sebagainya. Nah, ketika misalnya itu dia tidak mengganggu analisis, maka kita bisa laksanakan pengujian bahan baku. Tetapi ketika di situ misalnya masih ada matriks yang mengganggu, mungkin bisa kita lakukan modifikasi di sana ya. Jadi kita cari prosedur lain atau kalau enggak mungkin kita bisa melakukan pemilihan atau mengembangkan metode atau prosedur analisis. Jadi di sini maksud dari pengembangan metode analisis itu adalah ketika suatu metode seperti tadi, jadi Amproxol itu nggak ada di farmakope. Jadi kita mengembangkan, kita memodifikasi suatu metode untuk menganalisis zat aktif tersebut. Jadi tentunya dalam pengembangan metode ini butuh proses yang panjang dari awal ya. Jadi kita melihat dulu sifat fisikokimia dari zat aktifnya, kemudian metode apa sih yang sesuai untuk dilakukan dan ada uji validasi di sana ya ini ya. Jadi ada poin penting ketika kita melakukan suatu pengembangan metode analisis, maka validasi itu merupakan suatu hal yang penting untuk dilaksanakan. Kalau dia sudah valid metodenya, baru kita bisa laksanakan pengujian untuk bahan baku terus jadi tadi. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang ingin bertanya? Bisa saya lanjutkan? Bagaimana adik-adik? Sepertinya bisa. Ibu, saya izin tanya. Ya, silakan Gung. Saya bingung tentang yang kalau ada matriks sama enggak ya. Misalnya kalau matriksnya mengganggu itu boleh dilanjutin. Kalau misalnya matriksnya itu kalau matriksnya tidak mengganggu boleh dilanjutin ke tahap selanjutnya. Kalau misalnya matriksnya mengganggu, tadi Ibu bilang laksanakan pengujian bahan baku. Itu maksudnya kan itu sediaan jadi. Jadinya tuh dia dipisahin dulu dari matriksnya, baru bahan aktifnya itu dilaksanakan pengujian bahan baku seperti itu, Bu. Saya bingung di sana. Oke ya, jadi di sini ya maksudnya di sini adalah kan ketika kita menganalisis suatu sediaan jadi. Ketika misalnya adik-adik menganalisis paracetamol dalam tablet, yang akan adik tetapkan di sana apa? Kadar apa yang ditetapkan? Paracetamol. Ya, jadi paracetamol yang di sini dimaksud itu adalah paracetamol itu. Jadi bahan bakunya maksudnya adalah analitnya ya. Jadi paracetamol. Jadi ketika misalnya di situ ada matriks, misalnya memang ada matriks, tapi matriksnya tidak mengganggu dan metode sudah bisa dikuasai, kita langsung lanjut ke pengujiannya. Jadi pengujiannya ini disesuaikan dengan metode yang tadi kita acu. Kadang biasanya sih sebagian besar di situ pasti ada metode preparasi sampel yang diperlukan ya. Jadi kita mengacu pada ketentuan di farmakope. Preparasi sampelnya seperti apa sih? Sama seperti kemarin ada udah pernah belum yang pakai farmakope? Sama kayak di farmakope herbal yang di Medpom kan ada di sana ketentuannya misalnya untuk menetapkan identifikasi zat aktif
metabolit primer tertentu dari suatu simplisia atau tanaman, kalian kan harus melakukan ekstraksi terlebih dahulu. Jadi metode ekstraksi yang umum kalau di farmakopi herbal itu adalah perbandingan analit dengan pelarutnya itu adalah 1:10 seperti itu. Nah, di sini juga tergantung dari zat aktifnya. Jadi metodenya seperti apa itu yang kita acu. Nah, ketika matriks itu mengganggu, kalau di sini matriks tidak mengganggu tidak, berarti kalau di situ misalnya berarti kan maksudnya di sana adalah matriksnya mengganggu. Jadi mungkin di situ kita perlu prosedur lain. Kita cari lagi metode lain yang yang ada metode preparasi sampelnya, pemisahannya seperti apa ya, kita sesuaikan lagi kembali. Jadi ketika mau mengadopsi suatu metode, adopsilah metode yang memang benar-benar bisa kita kerjakan di lab, disesuaikan dengan ketersediaan alat dan bahan yang ada di lab kita. Kalau misalnya kita mengadopsi metode lain, oh bisa nih dikerjakan dengan metode tertentu, misalnya metode B, tapi ternyata alatnya kita nggak punya, reagennya kita nggak punya. Kalau misalnya itu memang bisa diadakan, oke jalan. Tapi kalau misalnya kita diminta memanfaatkan alat dan bahan yang ada seadanya di lab kita, mungkin kita bisa melakukan modifikasi atau mencari metode lain yang lebih sesuai untuk diterapkan di lab kita. Itu apakah bisa dipahami, Yuni? Siapa tadi, Gung Is ya? Iya Bu, sudah. Jadinya pakai metode lain atau enggak untuk memisahkan itu pakai metode pemisahan kayak ekstraksi kayak gitu ya Bu ya? Iya, ya, karena nantinya yang kita tetapkan itu adalah analitnya, ya. Jadi kita pisahkan matriksnya. Jadi intinya sama sih kalau misalnya di sana nggak ada, biasanya kita mengembangkan metode, kalau misalnya nggak ada untuk sediaan jadinya, kita mengacu pada untuk penetapan bahan bakunya. Tapi kadang sih memang kalau di farmakope itu memang beda biasanya. Kalau penetapan kadar untuk bahan baku pakai metode A, penetapan kadar untuk sediaan jadi itu biasanya bisa pakai metode B begitu. Tapi secara umum sih bisa ada yang sama metodenya. Jadi setelah dia dipreparasi dapat analit, lakukan penetapan kadar seperti pada penetapan kadar paracetamol Jadi seperti pada penetapan paracetamol poin sekian gitu. Coba deh nanti kalian lihat farmakope. Jadi biasanya setelah dipreparasi disediaan itu penetapan kadarnya kembali mengacu pada penetapan kadar yang di bahan bakunya. Jadi sama. Jadi yang berbeda di situ mungkin adalah di preparasi sampelnya. Begitu, Bung Is? Iya Bu, sudah. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan ya. Oke, jadi di situ ada syarat identitas, mutu, kemurnian, kadar. Ya, itu untuk di farmakope bisa kalian lihat nanti di sana misalnya kayak uji identifikasi bisa dengan metode spektroskopi IR, bisa dengan kromatografi seperti itu. Coba deh kalian buka nanti satu di farmakope kalian. Seperti apa metodenya. Kemudian untuk pengujian mutu, jadi di situ ditetapkan suhu leburnya, rotasi jenis, jarak leburnya, indeks bias, bobot jenisnya berapa sih ketentuan yang ada di farmakope. Itu untuk tetapan fisika. Ini tadi untuk yang bahan baku berarti ya. Kemudian kalau pengujian kemurnian itu bisa dilakukan dengan kromatografi. Ada yang masih ingat bagaimana cara melakukan pengujian kemurnian secara kromatografi? Biasanya di situ ada sih prosedurnya ya di farmakope. Jadi lakukan uji kemurniannya dilakukan dengan kromatografi, metodenya seperti ini begitu. Nah, kalau adik-adik masih ingat nggak bagaimana terus kita dapat menyatakan bahwa sampel tersebut murni dan tidak? Ada yang bisa? Kalau untuk uji kemurnian secara kromatografi? Izin menjawab, Bu? Ya, silakan, Yunita. Mungkin yang saya ingat itu waktu pengujian tablet paracetamol dan ibuprofen menggunakan KLT, di mana untuk pengujian apakah tablet itu mengandung paracetamol atau ibuprofen atau paracetamol dan ibuprofen itu, di mana kita sudah ada kita jadikan itu berdasarkan dari pita dari KLT, plat KLT-nya Bu. Jika sesuai dengan panjang pita dari tetapan paracetamolnya, maka dikatakan bahwa itu murni. Namun jika ada seperti cabang pada pitanya itu, bisa dikatakan bahwa dalam kandungannya itu terdapat selain paracetamol ada zat lain seperti itu, Bu. Terima kasih Yunita. Mungkin maksudnya di sini adalah puncaknya ya Yunita ya. Jadi puncak setelah dia terpisah itu.
Iya, Bu. Ya, jadi kalau puncaknya hanya satu itu mungkin bisa diidentifikasi dan bisa dilihat dari situ. Kemudian kalau misalkan ada kadangnya puncak tapi dia ada anaan. Jadi ada puncak yang apa namanya, puncaknya ada dua untuk satu puncak, apa namanya, satu noda itu dia punya dua puncak, itu kemungkinan dia masih belum murni. Kemudian yang lain itu bisa kalian lihat dari bentuk spektrumnya. Kalau dia bentuknya murni paracetamol itu dia akan menunjukkan spektrum si paracetamol. Tapi kalau dia dan di situ kalau di alat itu sebenarnya kita bisa lihat ya, kalau kalian kerja pakai residence itu di situ ada persen korelasinya antara spektrum analit kalian dengan yang ada di dalam library atau pustakanya yang ada di alat tersebut. Seberapa persen sih kemiripannya gitu. Jadi semakin tinggi, semakin mendekati 100 berarti dia semakin benar. Seperti itu ya. Kemudian ada uji disolusi waktu hancur, volume terpindahkan, keseragaman ini nanti mungkin akan kalian dapat di analisis dia informasi. Oke, untuk tahapan analisisnya bisa ada dilihat dulu. Ada yang bisa menjelaskan nggak untuk tahapan analisis ini? Ada yang bisa menjelaskan tahapan analisisnya? Jadi ketika kita mau melakukan analisis farmasi, itu ada beberapa tahapan yang harus adik-adik lakukan. Baik itu untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Jadi mulai dari sampling, kemudian dari pelarutan sampel, kemudian pengubahan dia menjadi bentuk yang sesuai dengan pengukuran, nanti baru diukur, dan terakhir ke perhitungan dan penafsiran hasilnya. Ada yang bisa? Kalau kalian sudah bisa memahami ini, sudah selesai. Izin berpendapat, Bu. Ya, silakan Ari. Baik, sebenarnya sudah Ibu jelaskan juga di PPT ini, cuman sepengalaman saya yang pernah saya lakukan itu sesuai dengan ini juga. Walaupun tahapan dari analisis itu yang pertama awal kita lakukan itulah tentunya menentukan suatu masalah. Jadi apa yang ingin kita lakukan itu dapat berupa tujuan penelitian kita, apa manfaatnya, dan juga kita memperhitungkan di awal itu adalah dana dan juga bagaimana metode dan sampel yang akan digunakan. Jadi itu adalah langkah pertama yang akan dilakukan sebelum melakukan suatu analisis terhadap sesuatu. Selanjutnya, setelah kita telah menentukan permasalahan apa yang kita akan angkat dan kita menentukan apa tujuan atau output yang akan kita cari, selanjutnya kita memilih metode. Di metode dari penelitian kita itu dapat berupa jenis, dari jenis eksperimental atau mungkin di sini langsung ke eksperimental. Itu baik dari tanggal dan tempat gitu, jumlah sampel, instrumen, alat-alat yang akan digunakan, tentu juga menggunakan bahan pembanding itu standar, dan tentunya harus disesuaikan dengan literatur yang terpercaya, dalam artian yang ideal seperti farmakope. Selanjutnya, setelah kita menentukan metode, kita masuk pada tahap untuk pengambilan sampel. Jadi sampel yang akan kita gunakan itu tentunya harus melalui atau harus telah lulus dari berbagai persyaratan, yaitu adalah homogenitas, stabilitas dari sampel itu sendiri harus kita awetkan dan kita simpan agar dapat kita gunakan dalam proses analisis. Fungsi dari pengawetan dan penyimpanan sendiri adalah untuk menghindari adanya cemaran, baik itu dari pertumbuhan jamur dan zat matriks yang mungkin terbawa dalam sampel tersebut. Selanjutnya, sebelum melakukan analisis, hal yang paling pertama kita lakukan pada sampel, tentunya kita harus melakukan preparasi atau penyiapan sampel. Di sampel baku yang kita miliki tersebut harus kita preparasi terlebih dahulu sebelum kita lakukan untuk suatu pengujian. Jadi sampel tersebut kita harus bentuk atau rubah sedikit dari zat yang dari bentuk awalnya.
baik dari bentuk, baik dari tingkat kelarutannya, ataupun dari kondisi sampel tersebut, baik dari kondisi suhu dan juga pH-nya harus disesuaikan dengan jenis alat yang akan kita lakukan, agar sesuai dengan alat instrumen yang akan kita lakukan. Jadi sampel itu harus dipreparasi terlebih dahulu. Setelah itu kita melakukan proses pemisahan awal. Itu jadi kita sampel yang telah kita preparasi tersebut kita hilangkan dulu matriks-matriks pengganggunya dari analit yang akan kita cari. Lalu analit tersebutlah yang akan kita ukur dengan menggunakan instrumen-instrumen. Adapun juga kita menggunakan suatu baik itu dari alat standar sebagai pembanding. Adapun kita menggunakan Blanco untuk penyiapan awal dari alat yang akan kita gunakan. Biasanya kita menggunakan Blanco agar alat, misalkan kita menggunakan alat UV, menggunakan Blanco itu ditujukan agar alat tersebut dapat bekerja dengan baik, gitu. Sehingga kita harus menggunakan Blanco di awal. Selanjutnya, untuk penetapan hasil dari jumlah analit yang kita dapatkan itu dapat menggunakan beberapa metode lanjutan, seperti yang mungkin pada praktikum sebelumnya sudah dilakukan, itu menggunakan spektrofotometri dan juga kromatografi untuk menentukan jumlah kadar dari analit yang kita dapatkan. Dan yang terakhir itu adalah proses perhitungan, yang dimana perhitungan ini adalah untuk membuat suatu data tersebut lebih rapi. Jadi data-data yang kita dapatkan dari hasil kromatografi, spektrofotometri itu kita bentuk dalam suatu bentuk perhitungan, analisis data, agar semakin mudah dilihat, agar semakin mudah dimengerti oleh pembaca laporan kita. Selanjutnya pelaporan, tentunya kita sudah selesai membuat suatu laporan dari awal hingga akhir, baik dari data-data yang kita dapatkan, kita sudah olah, sehingga kita dapat mungkin mengeluarkan suatu laporan, suatu jurnal gitu, dan kita publikasi. Mungkin sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Mohon maaf jika salah. Terima kasih banyak Ari, udah lengkap sekali ya jawaban dari Ari tadi. Jadi secara umum ini rangkumannya ya, tahapannya. Jadi kalau kita lihat di sini, oke, jadi ini ada penentuan masalah analisis itu yang pertama. Jadi kita lihat dulu seperti apa masalah analisisnya, baru nanti kita masuk pemilihan metodenya itu lanjutan dari sini ya. Kemudian kalau kita lihat di pengambilan sampel, penyiapan sampel ini kita masuk ke samplingnya. Jadi kita mengambil sampel yang bagaimana, setelah sampelnya siap, dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tadi ya, di sebelahnya udah ada persyaratannya. Setelah sampelnya siap, maka kita akan melakukan perlakuan awal sampel ya. Jadi kita melakukan perlakuan awal sampel itu berupa pelarutan dan perlakuan agar sampel tersebut siap untuk dianalisis. Nah, atau siap diukur. Ketika ini sudah dilakukan, baru lanjut ke pengukuran. Setelah pengukuran nanti lanjut ke perhitungan dan pelaporan. Seperti itu ya. Mungkin bisa dilihat juga kalau kalian menggabungkannya bisa seperti itu. Oke, ada pertanyaan ada untuk tahapan analisis ini. Jadi yang jelas pertama kalian tentukan dulu masalah analisisnya. Lihat dari banyak hal ya, dari tujuannya, manfaatnya, kemudian dari sampel kalian sendiri, dari matriksnya. Kemudian setelah itu kalian lanjut ke pemilihan metode mana yang sesuai untuk sampel kalian. Setelah siap semuanya, sudah selesai penentuan masalahnya, baru lanjut ke sampling. Sampling siap, kalian dapat sampel yang sudah representatif atau mewakili keseluruhan dari populasi, baru nanti ke perlakuan awal sampel, entah itu pelarutan atau mungkin perlu dilakukan justifikasi adjust pH, kemudian mungkin perlu dilakukan ekstraksi di sana sebelum dilanjutkan dengan pengukuran. Kalau misalnya udah ke perlakuan awal sampel, kita lanjut pengukuran. Setelah dapat data, pengukurannya juga disesuaikan dengan instrumen atau metode yang sudah kalian pilih tadinya, lanjut ke setelah dapat data, analisis hasil, perhitungan, dan pelaporan. Itu secara singkat. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kita lanjutkan ya. Oke, jadi ini berkaitan dengan jumlah sampel, biasanya sering ya
Kalau untuk tablet itu biasanya sampelnya itu tidak kurang dari 20 tablet, untuk kapsul itu tidak kurang dari 20 kapsul, kemudian untuk salep, krim, sirup, tetes, supositoria, nanti mungkin kalian bisa lihat di farmakope seperti apa ketentuannya, tapi secara umum biasanya timbanglah sejumlah sekian mililiter gitu misalnya, atau ukur sejumlah sekian kalau dia bentuknya sirup ya, jadi ambillah sekian volume dari sediaan, kemudian setara dengan lebih kurang sekian miligram zat aktif, itu biasanya ya. Jadi untuk pengambilan atau penimbangan sampel itu kalian sesuaikan dengan ketentuan di farmakope, tapi secara umum itu kalau dia bentuknya tablet atau kapsul adalah 20 tablet. Dan informasi yang kalian perlukan ini mungkin di awal ya, saat kalian penentuan masalah, jadi kalian lihat dulu di sini apa namanya, analitnya apa, kemudian sifat fisikokimia seperti apa, metode analisis dan preparasi sampel yang telah digunakan sebelumnya. Dari itu kalian melakukan seleksi metode mana yang paling sesuai, baru nanti kalian lihat komposisi sediaannya apa saja dan pustaka atau acuannya. Ini beberapa pustaka yang bisa digunakan nanti ketika kalian melakukan analisis ya. Kemudian strategi kerjanya di sini khususnya untuk analisis volumetri ya, gravimetri, volumetri, titrimetri itu beberapa step yang nanti mungkin trik ketika kalian kerja aspek teknisnya. Jadi ketika kalian melakukan titrasi itu biasanya dilakukan replikasi minimal duplo, tapi kalau bisa triplo ya. Jadi duplo itu adalah 2 kali pengulangan. Jadi kalau bisa 3 kali direplikasi apa namanya pengulangan 1, 2, dan 3. Kemudian ada perlu orientasi. Kemudian biasanya kalau untuk titrasi kan sudah pernah ya kalian melakukan titrasi, kalau nggak salah minggu lalu ada disampaikan di praktikum biokimia. Jadi jauh sebelum kan kalian sebenarnya nanti kalau sambil jalan ya antara teori dengan praktikumnya, titik akhir titrasi itu sebenarnya bisa kalian perkirakan. Misalnya terutama khususnya untuk asam basa. Jadi kapan seharusnya dia mencapai titik ekivalen pada volume penambahan titran berapa mili. Itu bisa kalian perhitungkan sebenarnya. Nah, atau kalau enggak mungkin kalian bisa untuk pertama itu kalian lakukan secara pelan-pelan dulu. Yang waktu pertama ya, kan kalian melakukannya 3 kali nih sampelnya. Untuk sampel 1 nih. Sampel 1, jadi kalian pelan-pelan dulu sampai mendekati titik akhir, dicatat berapa titik akhir titrasinya baru selesai. Nanti untuk pengulangan yang kedua dan ketiga itu kan udah tahu nih titik ekivalennya misalnya pada volume penambahan titran 10 mili. Jadi untuk awal kalian bisa kucurin aja dulu buretnya. Nanti sudah mendekati 10 mili baru diatur lagi tetesannya biar lebih pelan. Jadi itu tips trik ketika kalian bekerja nantinya. Biar nggak dari awal kalian hanya netesnya misalnya apa 1 tetes per 2 detik itu 1 tetes tes gitu. Kan lama banget ya titrasinya seperti itu. Kemudian saat mendekati titik ekivalen itu usahakan volume titran yang kalian tambahkan itu sekecil mungkin ya. Kemudian stabilitas warna di titik akhir titrasi. Jadi setelah kalian titrasi kalian gojok, usahakan kalian memperoleh warna yang stabil. Seperti misalnya kalau titrasi asam basa pakai indikator PP sampai tercapai warna merah muda yang stabil. Jadi mungkin di awal kalian tetesin itu udah dia agak berwarna merah muda, tapi ketika kalian kocok itu dia hilang warna merah mudanya. Jadi dia dikatakan mencapai titik ekivalen titrasi kalau warna merah mudanya sudah stabil. Tapi itu kalau misalnya dia udah ditetesin warna udah mulai muncul merah muda, itu berarti dia sudah mendekati titik akhir titrasi, paling sekitar beberapa tetes saja sudah mencapai titik ekivalen. Ini contoh apa namanya penetapan kadar paracetamol dengan titrimetri, nanti bisa ada dilihat metodenya ya. Kemudian kita lanjut ke beberapa kesalahan ya yang mungkin terjadi ketika kita melakukan analisis dengan titrasi. Untuk yang tadi ada pertanyaan, kita masih ada GLP lagi satu topiknya. Jadi mungkin setelah ini adik-adik saya minta membuat resume sendiri ya di rumah ya. Mungkin nanti saya kalau yang untuk dikumpul nanti saya tentukan belakangan karena ada tugas dari saya. Kemudian kalau untuk ini silakan nanti dipelajari teorinya baik itu untuk analisis farmasi, kimia farmasi itu sesuai farmakope, GLP dan galat atau kesalahan yang biasanya terjadi ketika kalian melakukan analisis ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, jadi ketika kalian melakukan titrasi, kesalahan-kesalahan itu biasanya dia dibedakan menjadi 3 ya. Jadi ada kesalahan sistematik, kemudian ada kesalahan acak atau random, dan ada gross error. Nah, kesalahan-kesalahan yang biasanya terjadi pada saat adik-adik melakukan titrasi itu diantaranya adalah
analytical method that not compare directly to the method used untuk menentukan true value. Jadi metode analisis yang tidak dibandingkan secara langsung untuk menentukan nilai yang benar. Kemudian kesalahan dalam menghitung menggunakan rumusnya salah. Kemudian kesalahan saat melakukan sampling itu termasuk kesalahan sistematik. Kemudian ukuran sampel yang digunakan itu tidak sesuai. Kemudian selain itu adalah konsentrasi titran yang tidak tepat. Jadi ketika kalian salah menentukan konsentrasi titran, otomatis nantinya kalian akan salah menentukan konsentrasi dari analit. Karena kan untuk menentukan konsentrasi titran itu dipakai adalah berapa volume dari untuk menentukan konsentrasi dari analit itu ditentukan berdasarkan berapa volume dari titran yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan analit. Nah, titran ini dia harus konsentrasinya sudah diketahui dengan pasti. Ya, jadi jangan sampai kalau titrannya salah kadarnya, otomatis kadar dari analit adik-adik juga salah. Oke, kemudian salah saat sensor adjustment-nya, kemudian kecepatan titrasi terlalu cepat itu dapat menyebabkan kesalahan ya dalam penetapan titik akhir titrasinya. Lewat dia bisa titik akhir titrasi. Nah, ini beberapa galat-galat untuk jenis kesalahan acak. Jadi ada 3 tadi, ada galat sistematik, acak, dan random atau acak, dan kesalahan gross error-nya. Ya. Jadi di sini yang termasuk dengan kesalahan acak atau random itu adalah penanganan sampelnya yang tidak sesuai, kemudian peralatannya tidak sesuai, parameter yang ditentukan itu tidak sesuai, kemudian operatornya itu kurang terlatih, seperti itu juga termasuk dalam kesalahan acak. Kemudian kondisi lingkungan saat kita melakukan analisis itu juga termasuk kesalahan acak atau random error. Kemudian yang terakhir adalah gross error. Jadi gross error ini adalah avoidable mistake. Jadi kesalahan yang tidak dapat dihindari, seperti itu ya ibaratnya. Jadi contohnya itu adalah kesalahan penandaan. Itu termasuk dalam gross error, kemudian salah perhitungan, kemudian ukuran sampelnya tidak sesuai, pengoperasian alat yang kurang tepat itu termasuk ke dalam gross error ya. Jadi ada 3 hal tadi untuk jenis kesalahan. Jadi ada sistematik, kesalahan acak, dan gross error. Jadi mungkin bisa adik-adik lihat lagi jenis-jenis kesalahan. Nah, ini dia saya rangkumkan, ini beberapa. Nih. Jadi S ini udah ada keterangan di bawahnya ya. S itu adalah kesalahan sistematik, kesalahan acak, dan gross error yang paling belakang. Kemudian misalnya dilihat dari standar primernya. Misalnya standar primer yang digunakan itu tidak murni atau terkontaminasi, maka dia termasuk dalam kesalahan sistematik seperti itu. Kemudian sampel standar yang tidak homogen itu termasuk dalam kesalahan acak begitu. Ya, dan ke bawahnya ini ada beberapa keterangannya. Jadi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi selama proses titrasi dan itu termasuk ke dalam jenis galat apa atau kesalahan apa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sebelum kita lanjut ke GLP, ada yang mau ditanyakan. Untuk GLP ini nanti saya punya e-book dari Kemenkes dan ada dari WHO juga untuk Good Laboratory Practice-nya. Nanti mungkin saya upload di OASE. Itu materinya lumayan banyak. Yang penting adik-adik paham konsepnya, itu aja sih minta saya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini sebelum kita lanjut ke GLP? Sudah? Saya masih jelas terdengar? Terdengar Ibu, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas responnya. Oke, kita lanjut ke GLP. Apa sih itu GLP? Good Laboratory Practice. Kalau dia di bahasa Indonesia kan apa ya GLP itu ya? Ada yang tahu nggak? Silakan adik-adik. Ada yang tahu GLP itu apa? Ya, siapa? Iya Ibu, izin menjawab. Sebentar. Siapa tadi? Coba ulang, Dek. Yayan Ibu. Oh, Yayan. Oke, Yayan. Silakan. Iya, Ibu.
Good Laboratory Practice atau GLP, kalau di bahasa Indonesia kan itu jadi praktik laboratorium yang baik. Kalau yang sempat saya baca itu GLP itu merupakan aturan-aturan, prosedur, dan praktek di laboratorium yang di dalamnya mencakup aspek teknis dan manajemen secara keseluruhan yang meliputi ada organisasi, fasilitas, tenaga, metode analisa, pelaksanaan analisa, monitoring. Setelah monitoring itu ada pencatatan, kemudian pelaporan. Juga ada kondisi sarana dan prasarana laboratorium. Seperti itu Ibu yang saya ketahui. Ya, bagus sekali ya Yayan yang sudah membaca bagian-bagian dari GLP apa saja. Oke, jadi GLP Good Laboratory Practice, praktek berlaboratorium yang baik seperti apa. Jadi itu merupakan suatu sistem kualitas yang berkaitan dengan proses organisasi dan kondisi lab, kemudian di mana suatu penelitian dirancang, dilaksanakan, dipantau, dicatat, diarsipkan sampai komponen terakhir dari GLP itu adalah pelaporan ya. Ini definisinya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau dilihat dari Handbook of GLP, Quality Practice for Regulated Non-Clinical Research and Development, ini buku yang tadi saya bilang. Jadi Handbook of GLP dari WHO. Jadi di situ secara umum apapun yang ditargetkan oleh industri, jadi secara umum GLP itu menekankan pada 5 poin utama ini. Jadi ada resource, kemudian ada karakterisasi, rule atau aturan, result, dan quality assurance. Seperti itu ya. Jadi 5 poin utama dari GLP, ada organisasi, kemudian personelnya, fasilitas, peralatan, kemudian ada karakterisasinya, ujinya seperti apa sistem ujinya, kemudian untuk rule-nya ada protokol, ada SOP, kemudian ada result, datanya, nanti ada report di sana ya, pelaporannya, dan ada quality assurance. Jadi ada monitoring dari proses pelaksanaan atau penelitian tersebut seperti apa. Jadi di monitoring lagi prosesnya sudah berjalan dengan baik atau tidak. Ini secara umum proses dari penemuan obat dan drug development ya. Jadi mulai dari konsep terapeutik, kemudian pemilihan target, validasi, kemudian penemuan lead, jadi senyawa senyawa induk ya, kemudian optimasi, kemudian ada uji preklinik, klinik. Jadi semuanya ini sampai menjadi suatu obat itu ketika dikerjakan di lab itu harus memenuhi persyaratan GLP ya. Nah, ini prinsip GLP, jadi ada beberapa poin dari GLP ya di sini ya. Jadi ada fasilitasnya, kemudian sistem ujinya bagaimana. Jadi itu tadi sudah dikelompokkan dia. Jadi kalau kita lihat dari aturannya WHO tadi ada 5 komponen penting ya dari GLP itu sendiri. Oke, coba kita lihat, kalau dilihat di sini ini ada 10 poin penting ya dari GLP. Jadi ini 10 ya. Jadi kita lihat di sini kalau yang pertama itu adalah tes facility atau jadi ada organisasi dan personil yang melakukannya. Kemudian yang kedua ada QAP atau Quality Assurance Program, fasilitas, kemudian alat, bahan dan reagen. Jadi kalau kalian baca literatur-literatur berkaitan GLP mungkin ada sedikit perbedaan ya, tapi intinya mungkin bisa kalian lakukan seperti yang dicantumkan dalam WHO tadi, ada 5 poin penting dari GLP itu sendiri. Kalau kalian lihat yang Kemenkes mungkin ada 9 kalau nggak salah komponen-komponen prinsip dari bagaimana praktek Good Laboratory Practice itu sendiri. Coba saya sharing dulu ya. Jadi intinya dari awal bagaimana pengorganisasiannya, ujinya, kemudian ada protokol atau SOP-nya, kemudian pelaksanaan ujinya, terakhir ada pencatatan ya pelaporan hasilnya. Coba saya sharing yang file lagi satu. Apakah sudah kelihatan, Dek? Sudah?
konten yang saya share apakah sudah kelihatan? Ya. Sudah terlihat, Ibu. Ya, ini adalah pedoman GLP ya. Jadi pedoman praktik laboratorium kesehatan yang benar atau GLP ini dikeluarkan oleh Depkes RI ya, ini tahun 2008. Nah, di sini kalau kita lihat ini komponennya ya. Jadi ada organisasi dan manajemen sama ya, seperti tadi ya, ada organisasi dan personil, kemudian ada ruang dan fasilitas penunjang, kemudian peralatan laboratorium, bahannya di situ atau material tadi ada ya dibahas. Kemudian spesimennya. Jadi di sini sudah jelas di sana jenis-jenisnya. Jadi ketika kita praktek yang baik, nanti mungkin kalian bisa lihat lebih detail lagi untuk komponen-komponen dari GLP itu di buku ini, nanti bisa saya sharing. Kemudian setelah itu ada metode pemeriksaan dan mutu laboratorium di sana ya. Ada juga di sini dijelaskan tentang K3, jadi kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Bagaimana kalian bekerja di laboratorium yang baik, ya prakteknya bagaimana yang baik. Kemudian terakhir itu ada pencatatan dan pelaporan, sama ya, ada reporting juga ya. Ini lumayan banyak komponennya di sini. Jadi di sini dijelaskan misalnya untuk organisasi dan manajemen di sini bagaimana sih suatu organisasi lab yang baik, strukturnya seperti apa, kemudian manajemennya bagaimana, kemudian bagaimana persyaratan ruangan yang baik, kemudian fasilitas-fasilitas di lab yang baik itu seperti apa. Kemudian peralatan laboratoriumnya di situ juga dijelaskan. Jadi ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih alat laboratorium seperti itu. Ya, jadi ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Kemudian ini contoh apa namanya, ketika penggunaan alat itu ada formulir pencatatan atau pemeliharaan alat. Sama ketika kayak adik-adik di lab itu nanti ketika kalian kerja di laboratorium itu masing-masing alat dia punya apa ya, buku catatan penggunaan alat. Jadi tanggal ini siapa yang memakai, kemudian dari jam berapa sampai jam berapa, nama, tanda tangan seperti itu. Jadi nanti ketika ada kerusakan ditemukan, kita mudah mentelusur. Oh, terakhir alat ini dipakai untuk misalnya untuk praktikum kimia farmasi gitu misalnya pada jam sekian oleh kelompok golongan ini. Pada saat itu digunakan alat ini masih baik-baik aja nggak sih? Atau misalnya dari sebelumnya digunakan itu memang sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan seperti itu misalnya. Jadi itu penting ya. Kemudian di sini ada apa namanya, persyaratan sampelnya. Untuk masalah alat-alat itu ada penjelasannya ya. Terus bahan laboratorium, reagennya seperti apa. Ini juga jelas dengan lengkap ya dijelaskan. Kemudian di sini ada dasar pemilihan untuk bahan lab yang perlu dipertimbangkan seperti apa, kebutuhannya bagaimana, kemudian spesifikasi yang digunakan. Itu untuk pedoman GLP-nya ya. Mungkin saya lanjutkan ke PowerPoint-nya saja. Oke, jadi ini tadi ya 10. Udah kelihatan ya adik-adik ya? Sudah, Masih 15 menit ya, jadi itu. Jadi kan ada juga di sana aparatus, material, and reagent. Kan ada tadi di buku tersebut. Nanti kalau kalian mau melihat lebih banyak lagi berkaitan dengan alatnya, kemudian bahan dan reagen-reagen kimia. Bagaimana memilih reagen kimia yang baik. Pertimbangan faktor-faktor apa saja sih yang perlu dipertimbangkan dalam memilih reagen seperti itu ya. Oke, test facility, organization and personil. Jadi bagaimana manajemennya yang kayak tadi sudah kita bahas. Jadi semuanya personilnya itu dia harus paham bagaimana sih prinsip dari GLP yang baik. Kemudian bagaimana SOP-nya itu juga dia harus memenuhi instruksi yang sudah ada di SOP. SOP itu kayak apa ya? Standar operasional prosedur. Kalau protokol dia lebih rinci lagi isi dari protokol tersebut, antara protokol dengan SOP. Kalau protokol itu lebih detail lagi dia komponen-komponennya. Kemudian setiap personil harus dapat mencatat data yang diperoleh, kemudian dia harus bertanggung jawab terhadap kualitas dari data yang dia data yang sudah diperoleh dari analisis yang sudah dia lakukan. Integritas
tinggi, kemudian memperhatikan juga meminimalisir risiko yang kemungkinan terjadi. Kemudian QAP atau orang apa namanya Quality Assurance Personnel. Jadi di situ dia dapat mengupdate SOP-nya, kemudian memverifikasi dokumen sesuai dengan rencana studi dari prinsip GLP-nya. Kemudian di situ ada inspeksi juga yang dilakukan, ada 3 inspeksi, jadi berdasarkan studi, fasilitas, dan proses. Ya, jadi di situ dia yang menjamin quality assurance, jadi menjamin kualitas mutu dari proses tersebut. Kemudian fasilitas, jadi fasilitas atau peralatan yang disediakan di sana, jadi size-nya, kemudian konstruksi bangunannya, lokasinya itu harus memenuhi persyaratan. Kalau misalnya di situ ada apa namanya bahan-bahan berbahaya, maka di situ dilakukan isolasi untuk sistem ujinya dan apa namanya orang yang individu yang melaksanakan uji tersebut seperti itu. Jadi harus memenuhi persyaratan. Kalau GLP itu kayaknya menjadi salah satu syarat ya, karena kalau lab yang baik itu adalah lab yang sudah memiliki sertifikat ISO. Jadi tersertifikasi lah labnya seperti itu. Jadi pasti syarat utamanya dia harus dapat menerapkan prinsip dari GLP ini. Kemudian ada peralatan, bahan, dan reagen. Jadi di sini bagaimana alat-alatnya itu memenuhi desain kapasitas yang cukup, kemudian bahannya itu tidak mengganggu sistem uji yang lainnya, kemudian dia harus dicatat dengan baik, identitasnya diberi secara lengkap. Kalau misalnya dia dipindahkan menjadi volume yang lebih kecil, jadi itu harus diberi data dengan lengkap identitas dari senyawa tersebut, penyimpanannya harus menggunakan bahan yang sesuai. Untuk penyimpanan misalnya kalau dia sifatnya korosif, jadi jangan sampai menyimpannya dalam wadah-wadah yang mudah rusak oleh senyawa tersebut. Kemudian sistem uji, jadi ada sistem uji fisik, kimia, kemudian biologis seperti itu. Kemudian test and reference item, jadi apa namanya item-item pengujian dan standar. Jadi bagaimana dia diterima, kemudian penanganannya, kemudian sampling dan penyimpanannya seperti apa ya. Jadi sampel untuk tujuan analisis untuk masing-masing batch. Kemudian SOP, jadi ini adalah standar operating prosedurnya ya. Jadi di sini itu bagaimana suatu prosedur untuk lab tersebut dilaksanakan. Jadi prosedur pengujian program laboratorium. Jadi prosedur untuk program laboratorium. Jadi tertulis itu dibuat dalam satu SOP. Di sana biasanya di awal ada judulnya, kemudian terakhir ada penanggung jawabnya siapa yang memeriksa SOP tersebut, seperti itu. Pelaksananya siapa, itu biasanya sudah dicantumkan. Nggak hanya di lab ya, di mana-mana juga ada banyak SOP yang bisa dilaksanakan. Kemudian masih lanjutan SOP yang tadi, jadi di situ mencakup pelaksanaannya biasanya di SOP ini. Kemudian performance of the study, jadi di sini disiapkan rencana studinya, kemudian itu beberapa apa namanya komponen-komponen dari rencana studi atau analisisnya. Yang terakhir itu ada pelaporannya, pelaporan hasilnya, dan penyimpanan retention of record and material. Jadi di sini terakhir dia disimpan, bagaimana caranya menyimpan data tersebut dengan baik, dilihat lagi kesesuaiannya dia apakah sudah memenuhi apa namanya ketentuan yang tercantum di dalam SOP atau tidak. Ini beberapa tahapan yang harus dilaksanakan untuk melaksanakan good laboratory. Ya. Jadi dia harus disusun ya. Ini beberapa ketentuan-ketentuannya nanti bisa dibaca lagi. Jadi untuk melaksanakan GLP itu yang pertama kalian harus jadi kalian ketika nanti berpraktek pedoman sederhananya untuk di lab ya. Ketika kalian praktek di lab nanti kalian harus dapat menerapkan prinsip GLP ini. Salah satunya yang pertama, kalian harus menyimpan segala sesuatu, reagen, kimia, atau pelarut itu pada lokasi semula setelah
gunakan. Jadi tadi kalian ngambil di lemari asam, setelah kalian gunakan, kalian ambil, selesai kalian simpan lagi di lemari asam kalau memang bahan tersebut masih bisa digunakan. Kemudian untuk bahan-bahan berat disimpan ditaruh di bawah atau di troli. Kemudian beri nama. Nah, dari semua tempat penyimpanan itu diberi nama, kemudian label yang kalian gunakan itu juga diberi nama. Jadi misalnya kalian punya botol coklat itu untuk mewadahi larut metanol. Jadi kalian isi di sana metanolnya apa? Yang PA ataukah yang teknis seperti itu. Tanggal berapa diambilnya diisi nama kelompok kalian seperti itu. Jadi dilengkapi semua alat gelas maupun botol-botol yang kalian gunakan itu kalau bisa diberi label, karena tadi ini pipetnya habis ngambil metanol, biar nggak kalian cuci dulu tapi nantinya temennya yang lain juga mau pakai itu untuk ngambil metanol kan. Kalau memang akan dipakai lagi itu bisa dilabelin saja bekas metanol, jadi tulisin metanol gitu di pipetnya ya. Kemudian itu jadi diberikan namanya untuk mempermudah penamaan dan tujuannya. Kemudian FIFO, jadi first in first out. Jadi kalau kalian punya bahan di lab itu yang mana pertama kali datang itu yang pertama kali dipakai, karena kan berkaitan dengan expired date. Mungkin yang kerja atau ada adik-adik yang punya pengalaman di apotek seperti itu juga ya untuk menyimpan obatnya. Jadi yang idenya lebih jauh atau expirednya lebih jauh itu ditaruh di tempat paling belakang. Jadi keluarin dulu yang datang duluan itu dipakai lebih dulu. Tapi tergantung juga dilihat juga, siapa tahu barangnya datang belakangan tetapi memiliki expired date yang lebih dekat seperti itu. Jadi gunakan itu terlebih dahulu. Jadi ini keuntungannya ketika kalian menerapkan prinsip GLP, jadi image-nya akan menjadi lebih baik, kemudian jadi dapat memberikan guideline ya secara detail, kemudian jadi semuanya terkontrol, tercatat dengan baik seperti itu. Terakhir untuk kesimpulannya untuk GLP, jadi ini beberapa pustaka yang bisa kalian gunakan. Jadi mungkin untuk di akhir perkuliahan ini kita masih punya waktu 6 menit lagi. Ada yang mau menyimpulkan apa yang sudah Dedek pelajari untuk pertemuan kita pada siang hari ini? Siang ya, mau siang. Sekali lagi kalian praktikum biar ada kesempatan untuk makan. Silakan adik-adik, ada yang mau menyimpulkan? Ada nggak? Suara saya masih terdengar ya? Hari ini kita belajar tentang analisis bahan baku maupun sediaan farmasi sesuai dengan ketentuan farmakopedia. Terima kasih atas responnya. Kemudian kita juga tadi mempelajari beberapa jenis-jenis kesalahan yang mungkin terjadi dalam melakukan analisis secara kimia farmasi dan GLP. Di sini ada pertanyaan dari Yan Asri. Jadi mohon dijelaskan cara mencari informasi di buku GLP-nya Ibu, saya masih bingung. Terima kasih banyak Bu. Oke, di buku GLP. Sebenarnya kalau adik mau menerapkan prinsip dari GLP itu kalian paling nggak kalian tahu konsepnya dulu secara umum. Yang tadi kalau kalian lihat dari di pedoman WHO ada 5 poin tadi itu ya. Bentar. Mohon maaf Ibu. Iya. Izin masuk. Itu iya, yang silakan. Saya ingin sedikit bertanya Ibu, ya apakah yang dari WHO itu biasanya termasuk penting untuk kita gunakan ya Ibu? Ya, saya masih bingung. Yang kotak-kotak di sebelah kiri itu apakah termasuk penjelasan atau sebuah label atau tanda seperti itu ya Ibu? Yang mana? Yang mana tadi? Bukan di PPT Ibu, di yang ini. Yang dari WHO yang sampulnya warna merah itu Bu. Mungkin Hayan bisa sharing. Saya stop sharing dulu ya. Iya. Ya lebih jelas ya, silakan Dek. Apakah sudah terlihat Ibu?
Yang ini Bu. Nah, baik yang ini Bu, yang GLP yang sampulnya warna merah dari WHO. Yang saya bingung itu yang kotak-kotak, sebentar Ibu. Yang ini Ibu, apakah ini termasuk yang sebelah kiri di layar, itu apakah termasuk penjelasan juga atau hanya sebuah label tanda-tanda seperti itu Bu ya? Mohon maaf ya Bu. Halo Yayan, maaf. Saya mute ternyata dari tadi. Yang mana maksudnya Yayan? Yang di dalam kotak-kotak ini dengan yang di Iya Bu. kanannya gitu ya? Mungkin ini kayak apa namanya penjelasan ya. Jadi kayak apa namanya di sebelahnya itu cuma note catatan aja. Jadi poin pentingnya itu ada yang di dalam kotak-kotak kayak PowerPoint ini kayaknya. Oh, berarti yang di kotak-kotak itu bukan sebuah label atau tanda gitu ya Bu ya? Berarti itu Bukan. juga termasuk penjelasan. Iya. Oh, iya Ibu. Jadi Terima kayak kasih. apa? Ya, itu saja Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Yayan bisa menyimpulkan nggak apa yang sudah Yayan pelajari pada siang hari ini? Bagaimana Yayan? Iya Ibu. Untuk saya mohon izin Ibu untuk sedikit menyimpulkan. Baik, jadi hari ini kita belajar terkait dengan analisis volumetri bahan dan sediaan farmasi berdasarkan persyaratan farmakope. Yang pertama itu tentang tipologi titrimetri itu sendiri, dibagi menjadi 3, ada berdasarkan reaksi kimia, cara titrasi, dan jumlah sampelnya. Reaksi kimia itu terbagi lagi menjadi 4, ada reaksi asam basa, oksidasi reduksi, pengendapan, dan pembentukan kompleks. Kemudian kalau untuk yang pembagian kedua berdasarkan cara titrasinya, ada titrasi langsung, titrasi balik, dan titrasi tidak langsung, itu secara umum. Selanjutnya ada berdasarkan jumlah sampelnya, ada makro, semi mikro, mikro, dan ultra mikro. Selanjutnya kita harus mengetahui dulu sediaan farmasi itu apa. Yang termasuk sediaan farmasi itu adalah obat, bahan obat, baik, saya lanjutkan. Ya. Iya Ibu. Yang termasuk sediaan farmasi itu adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika seperti itu. Selanjutnya, apa sih sebenarnya tujuan kita mempelajari hal ini? Nah, tujuannya itu kita mampu menjelaskan prinsip reaksi pemeriksaan sampel berdasarkan persyaratan farmakope yang nantinya praktisnya itu lebih dipelajari dalam praktikum seperti itu. Selanjutnya, terkait dengan obat itu apa? Obat itu bagaimana di dalam topik kita kali ini. Jadi obat itu harus diuji secara ilmiah untuk menjamin khasiat, keamanan, dan kualitasnya seperti itu. Nah, uji mutu atau kualitas obat itu meliputi dari pengukuran, penentuan, dan penetapan berbagai sifat dari suatu bahan, serta evaluasi kesesuaiannya terhadap sifat baku atau standarnya yang terdapat umumnya itu di dalam farmakope yang kita pakai itu farmakope Indonesia yang telah ditentukan. Nah, semua obat dan beserta bahannya yang kita gunakan untuk pengobatan itu harus diuji mutunya sesuai standar yang ditetapkan seperti yang tadi, yaitu dari farmakope yang berlaku. Nah, farmakope itu sendiri adalah buku yang berisi kumpulan standar dalam bidang farmasi, terutama bahan baku obat serta sediaan jadinya. Ada produk biologi, alat kesehatan, metode analisis, prosedur, dan instrumennya, bahan baku pembanding, sediaan umum, dan penerapan standar yang berkaitan dengan standarisasi di bidang farmasi. Kemudian farmakope Indonesia itu sendiri ada beberapa edisi yang setiap edisinya itu ada pembaharuan, dan terkadang antara edisi sebelum dan edisi yang terbaru itu ada yang tercantum dan ada yang dihapus seperti itu.
Selanjutnya, apabila kita membutuhkan suatu informasi, namun di dalam farmakope yang umumnya kita gunakan itu tidak ada, itu kita bisa mencari dari sumber yang lain, mungkin dari farmakope negara lain, seperti British Pharmacope atau USP. Juga kalau misalnya tidak ada di dalam textbook, mungkin kita bisa mencari dari artikel-artikel terbaru yang terindeks Scopus. Indeks Scopus ini tujuannya untuk memantapkan gitu, apakah artikel atau jurnal ini adalah jurnal yang sudah terverifikasi dengan baik. Selanjutnya, kita mempelajari mengenai tadi ada sistematika pengujian bahan baku obat seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita menetapkan kesesuaiannya dengan persyaratan identitas, mutu, kemurnian, dan kadar. Seperti tujuan kita mempelajari topik ini. Caranya yaitu menggunakan metode, prosedur, dan instrumen yang tercantum dalam FI tentunya. Yang pertama itu ada pengujian mutu bahan baku obat atau zat aktif tunggal. Yang pertama itu identifikasi, kemudian ada untuk memenuhi syarat identifikasi baku sesuai dengan bakunya. Jika itu tidak terpenuhi maka ditolak, jika terpenuhi maka lanjut ke penentuan tetapan fisika. Selanjutnya jika ditolak maka berhenti, selanjutnya jika diterima berarti kita lanjut ke pengujian kemurnian. Selanjutnya jika ditolak maka berhenti, jika diterima maka kita lanjut ke penetapan kadar. Selanjutnya jika ditolak maka berhenti, jika diterima maka bahan baku kita itu memenuhi persyaratan mutu farmakope atau artinya bermutu dan dapat digunakan dalam pengobatan. Selanjutnya untuk sediaan jadinya itu tercantum pada farmakope. Jika tidak, itu bisa dilihat farmakope lain seperti yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya, jika tidak tercantum juga di farmakope lain, maka dilakukan pemilihan dan pengembangan metode atau prosedur analisis. Jika tadi sudah tertera di farmakope, maka prosedur atau metode atau reaksi terdapat di laboratorium. Saya lanjutkan, jika ada, maka metode itu jika metode sudah dikuasai atau jika metode sudah dikuasai, matriksnya tidak mengganggu, maka kita lanjut ke pengujian bahan baku. Namun jika metode itu tidak dikuasai dan matriksnya itu mengganggu, maka kita mencari prosedur lain dengan penyiapan sampelnya. Selanjutnya baru kita laksanakan pengujian bahan bakunya. Selanjutnya kita mempelajari tentang GLP atau Good Laboratory Practice, yang mana GLP itu didefinisikan sebagai suatu sistem kualitas yang berkaitan dengan proses organisasional dan kondisi laboratorium di mana suatu penelitian dirancang, dilaksanakan, dipantau, dicatat, diarsip, dan dilaporkan. Selanjutnya beberapa hal yang terkait dengan GLP itu sendiri. Mohon maaf Ibu, apakah suara saya masih terdengar? Terdengar ya? Baik. Terkait GLP ya? Iya, sedikit lagi. Kemudian terkait GLP itu sendiri menekankan pada 5 poin utama, yaitu sumber daya yang termasuk dalamnya organisasi, personel, fasilitas, dan peralatan. Kemudian yang kedua itu ada karakteristik, termasuk dalamnya item tes dan sistem tes. Selanjutnya yang ketiga itu ada aturan, termasuk dalamnya rencana studi atau protokol dan prosedur tertulis. Dan selanjutnya yang keempat itu hasil, termasuk dalamnya data mentah, laporan akhir, dan arsip. Dan yang terakhir itu adalah jaminan kualitas. Mohon maaf itu Ibu, itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih ya Nasri sudah menjelaskan secara detail ya Adik-adik ya. Jadi tadi sudah detail banget dijelaskan oleh ya Nasri. Jadi kita mempelajari tentang analisis farmasi, kimia farmasi sesuai dengan farmakope, bagaimana kalian melakukan analisis tersebut, mulai dari tahapan analisis untuk kuantitatif khususnya, jadi yang mulai dari penetapan masalah, kemudian kalian lakukan sampling, kemudian perlakuan sampel, pengukuran, sampai ke pelaporan hasil. Nah, untuk teknisnya
bedakan menjadi dua ya. Untuk sedia informasi ada bahan baku dan sediaan jadi. Untuk bahan baku itu dia lebih ke penetapan fisika tadi yang jelas bedanya ya. Kalau di sediaan jadi itu ada parameter untuk khususnya untuk sedia informasi nantinya ada penetapan kayak uji disolusi seperti itu, uji pelepasan dan sebagainya. Tapi untuk metode penetapan kadarnya, penetapan zat aktif, penetapan kadar bahan baku itu ada yang sama dan ada yang berbeda. Kemudian kita juga mempelajari tadi galat, kesalahan analisis, ada kesalahan sistematik, kemudian kesalahan acak, dan kesalahan cross error. Itu sudah ada saya berikan contoh-contohnya, nanti silakan dipelajari. Kemudian terakhir ada GLP, bagaimana kalian praktek berlaboratorium yang baik. Nah, lebih detail lagi nanti kalian bisa lihat di bukunya, baik itu panduan dari WHO maupun dari Kemenkes. Tapi secara umum prinsipnya di situ ada 5 tadi ya, yang dari WHO. Kemudian jadi ada organisasi, kemudian personilnya, kemudian ada SOP juga di sana sampai terakhir di pelaporan seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, adik-adik. Ini waktunya mohon maaf berlebih 8 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau enggak saya tutup karena kalian juga mau praktikum. Bisa saya akhiri? Oke, terima kasih banyak atas responnya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa japri saya atau bisa lewat forma boleh. Mohon izin saya end meeting karena ini sudah berlebih ya waktunya. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Selamat siang. Terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang Ibu, terima kasih.